Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini kita akan melakukan fight review, ya, pertarungan antara Angga berhadapan dengan Michael Mataheru, dan saya akan melakukan fight review ini bersama dengan kontender kita yaitu Denny Dava. Ya, di kelas lightweight dia adalah kontender yang akan di Fight Night 66 ini akan bertarung menghadapi Angga. Oke, saya akan langsung terhubung dengan Denny Dava. Halo, selamat sore Denny. Kedengaran Halo, nggak suara selamat saya? sore. Suara saya terdengar jelas ya? Sangat jelas, sangat jelas. Sangat jelas ya. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Kabar sehat, persiapan Untuk maksimal siap oh, perang nanti di 66. woi, mantap ya. Dan kita berharap bahwa pertarungan nanti akan berjalan kalau bisa 5 ronde, bertarung sangat seru, berjual beli Saya teknik. sangat Ya. saya sangat pastikan ini pertandingan bakal seru. Saya bakal jamin itu. Pastinya, pastinya. Makanya Saya bakal jamin. kita juga akan mengulas bagaimana pertarungan Angga ya dengan Michael Mataheru di sini. Oke, jadi nanti di sini Denny akan menonton bersama saya pertarungan ini dan akan mereview. Kita akan melakukan review, melihat performa ya, kekuatan ataupun kelemahan yang ada dalam diri Angga. Oke, kita akan mulai ya di sini. Peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian dan bermain sportif. Touch glove, kembali ke sudut. Inilah dia Kiri Angga satu, versus Michael dan kiri Anda dua, akan dipandu oleh Bung kiri tiga, Nanda dan Bung Max. belok Silakan. kiri, Terima kasih fighting Intan, back, kembali di One fight Pride ready, Pro Never Quit. fight ready, Pertandingan fight. ketiga malam hari ini antara Angga di sudut merah dan Michael Mataheru di sudut biru. Bung Max Ya, Metino. akhirnya kembali lagi ya Angga ya, seorang petarung yang menurut saya sangat komplit. Betul, Dia Bung. salah satu petarung yang kemungkinan bisa menghadapi Pukulan seorang JK. keras. Ya, Pukulan Michael keras dari langsung Michael saja Mataheru. ya. Michael adalah seorang submission fighter kalau menurut saya. Tapi Jadi kita lihat tadi pukulannya cukup keras, Bung. cukup keras. Dia tipikalnya adalah melontarkan satu atau dua tendangan pukulan yang keras, kemudian akan dilanjutkan dengan takedown. takedown. Itu adalah ciri khas dari seorang Michael Mataheru. Ya, kita Dan dia lihat juga. memiliki Uh, ya, sangat berbahaya itu keras tendangan tadi, ya. Bung. Kita lihat Angga mau. Tendangan Terjatuh, keras Bung Michael, dari Bung. Angga. Kita lihat. Ya, kelihatannya dilepas Angga jaraknya, sudah Bung. mulai panas di sini. Ini saya Sudah lihat mulai ya, ritmenya, kayak Bung. Angga mainnya mendapatkan lebih rapat ini. ritmenya. Jadi dia Dia seperti mesin mau diesel nih. Makin coba lama ke makin clean. panas. Kita lihat bagaimana Angga menjaga jarak dengan sangat Ya, baik. kita lihat Dan juga perlu Michael Matahari juga melihat jarak untuk menjaga jaraknya, Bung, ya, supaya dari jarak Michael pukulan. memang dia kelihatan dia mengambil ancang-ancang untuk memukul dan mau melakukan takedown. Ya. Tapi perlu diketahui, Straight keras sangat tadi, baik Bung, ya. ke muka dari Angga, Bung. Itu Perlu sangat diketahui keras, Bung. bahwa Angga ini memiliki skill submission yang sangat luar biasa. Betul. Dalam Anak menghadapi kecil. lawan-lawannya, Angga ini mengunci lawan-lawannya dengan beberapa teknik yang berbeda. Betul. Nah, ini Oke. Nah, kita udah lihat ya tadi begitu mulai sekitar 1,5 menit mereka berjual beli pukulan dan tendangan. Nah, di sini yang Denny lihat ya dari permainan Angga tadi pada saat dia melakukan membaca kekuatan dari Michael Mataheru, dia melakukan pukulan dan tendangan. Apa beberapa kekuatan dan kelemahan yang dilihat oleh Denny yang ada dalam diri Angga? Kalau yang saya lihat ya, Prof. Kita semua tahu Angga adalah juara lightweight kita Mm-mm. dan Betul. saya melihat Angga mempunyai pukulan dan dia memiliki pukulan yang kuat dan tangannya rapi, Bung. Ya, Prof. Dia ya. tangannya ya, rapi. Jadi apa agak kita harus lebih membaca-baca lah kalau mau coba membongkar segi pertahanannya Angga. Oke, artinya dia Dan punya defense-nya cukup baik ya terhadap ya dia pukulan-pukulan ya. memiliki defense cukup baik. Bagaimana defense-nya Angga terhadap tendangan-tendangan dari lawan menurut Denny? Kalau ini kan Michael Mataheru kan lebih ke low kick ya, Low lebih kick, tendang betul. ke bawah. Ya. Itu kalau saya lihat, mungkin saya bisa lihat celahnya di situ mungkin. Dia kan Hmm, apa agak ini agak apa agak goyang dia di tendang low kick.
Oh, Jadi mungkin kita akan cari celah di situ. oke. Artinya defense pukulan dari pukulan Angga itu lebih baik daripada defense serangan kakinya ya. Yang Ya, Denny lihat seperti itu ya. dan saya berani bilang tendangan saya cukup keras, mungkin Mm-mm. sangat keras. Kita akan coba apakah Anda tahan dengan tendangan saya. Oke. Kita tadi belum melihat banyak tendangan defense ke arah wajah ya atau kepala ya. Ah, Tapi kita melihat tendangan banyak ke arah kaki di situ. Nah, kita akan kembali kita melihat lagi video ini pada saat mereka melakukan clean fighting nih sekarang. Mereka sudah mulai melakukan clean fighting dan berada di ujung cage. Michael menekan Angga di sini ya. Oke, kita lanjut. Mencoba melakukan clinch ya, Mataheru Ya. mencoba melakukan Berarti takedown. Ya, dua-duanya belum mendapatkan underhook, Bung. Ya, Baru underhook. belum. Angga kita tahu dia pernah mengalahkan lawannya dengan rear naked choke, dengan armbar, dengan anaconda. Jadi dia ini seorang petarung yang Betul. memiliki skill yang sangat lengkap. Di Baik di atas, atas maupun di bawah. pukulannya yang bawah, tendangannya kita lihat begitu keras. Ya. Kita lihat juga bahwa Michael Mataheru tidak bisa diremehkan juga, Bung. Tadi Iya. dilihat seorang BJJ artis dengan pukulan yang cukup keras tadi, Bung. Oh, Kita ground lihat and pound dari Angga. Michael dengan dipojokkan menggunakan oleh Angga, kicks. Bung. Kita lihat Ya, apakah inilah Angga bisa memfinish, Bung. Kita lihat Michael Ya. Mataheru. ini adalah mencoba- lahannya dari Michael, Bung. Betul. Dia Ground and pound terus, Bung. Michael memang sangat mengajak pertarungan ini ke bawah ya. Dia memang Karena mau memang, mengajak pertarungan ini ke bawah. Ya, itu. Basic dari skill dari Iya. Michael, Bung. Saya pernah melihat Angga bagaimana dia selain bertarung Muay Thai, dia juga bertarung submission. Submissionnya dan gulatnya sangat baik, Nanda. Betul. Jadi Saya juga mengikuti banyak karir dari Angga, iya. Bung. dia petarung yang waktu itu pernah berhadapan dengan Theodorus Ginting ya. Ya. Itu juga cukup imbang pada saat di luar one fight ya. Dan dia petarung yang sangat berpengalaman. Betul. Salah satu petarung yang sangat berpengalaman. Ya, kita lihat attempt submission, Attempt. Bung, triangle. Tapi saya lihat sepertinya Angga cukup bisa Baik, mengendalikan ini, ya. Bung. Kita lihat Angga tadi melakukan pukulan postur keras, up. Bung. Lagi, Bung, ground and pound. Ground and pound yang baik dari Angga. Kita lihat apakah Angga mencari posisi side, Bung. Terlihat Kita lihat. mengambil half guard di sini ya untuk melakukan guard press untuk menduduki perut lawan Angga. Ya, dia elbow oh, keras lihat dari- perpindahannya, transisi yang luar betul, biasa, Bung. guard Cukup press yang rapi, luar Bung. biasa, ya, stepless paha dari kita lihat. Michael Mataheru yang luar biasa mendapatkan posisi. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana akhirnya pertarungan awalnya Michael Mataheru ini menekan Angga. Tapi akhirnya pada saat terjatuh di sini justru Angga yang mendapatkan posisi yang lebih baik. Nah, untuk take down-nya ini, bagaimana menurut Denny Dava? Kekuatan dari dan kelemahan yang ada dalam diri Angga di sini. Kelebihan, kita bicara kelebihan ya, Bung. Ya. Saya melihat ya kita kan tahu Michael Mataheru memiliki basicnya BJJ ya, Prof. Mm-mm. Ya, Jadi ya. kita lihat Angga pun berhasil membawa Michael Mataheru ke bawah, walaupun ya awal-awalnya Mataheru yang ingin membawa Angga ke bawah. Jadi kan di situ kita tahu kekuatan Angga itu sangat kuat. Jadi pas dia itu kalau saya lihat pas dia cleanse itu baru kelihatan tenaganya keluar. Kalau misalnya main jarak, saya rasa saya bisa mengantisipasinya. Oh, oke. Jadi kekuatannya. Walaupun dia pun akan mengajak cleanse dengan saya, jangan coba-coba. Saya akan buat dia KO. Oh, oke. Jadi di sini memang kekuatannya pada saat clinch itu terjadi ya. Clinch itu terjadi. Ya, Tapi dan saya lihat beberapa kali juga fight-nya beberapa kali melawan, bukan selain Materi juga sempat melawan JK dan melawan beberapa fighter juga. Dia memang tipe mainnya begitu yang saya lihat. Oke. Dia akan coba clinch rapat, dia akan take down. Oh. Jadi memang ini adalah strategi dari Angga ya. Dia bermain Ya, rapi, kalau dia main begitu. tenang, kemudian dia merapatkan jarak, kemudian melakukan clinch dan mengajak pertarungan ke bawah ya. Ya. Nah, di situ disebutkan oleh Denny bahwa kekuatan Angga pada saat dia sudah clinch dan mendapatkan posisi baik. Jadi sebelum dia clinch di situ Denny akan melancarkan serangan-serangan pukulan-pukulan ya dan termasuk tendangan-tendangan ya untuk membuat dia langsung KO gitu ya.
Kira-kira akan terjadi seperti itu, tapi kita tahu ini MMA, Mm-mm, kita tidak bisa prediksi seperti apa, tapi kita juga punya game plan, Angga pun punya game plan. betul. Saya pastikan akan berjalan seperti itu. Untuk di sini kan kita tahu bahwa Denny Daval ini jauh lebih tinggi dibandingkan Angga. Di situ apakah ada kelebihan yang akan dipergunakan untuk memanfaatkan jarak, ya, jangkauan tangan, ya, jangkauan kaki dan tinggi badan yang ada dalam diri Denny. Apakah itu akan artinya itu akan dimanfaatkan dalam pertarungan berjarak, ya, sebelum Angga melakukan clinch. Ya, kita semua tahu kan, saya saya berani bilang saya fighter yang memiliki badan tertinggi di kelas lightweight. Jadi siapapun lawan saya pasti akan membawa saya rapat karena saya fighter paling tinggi. Ya. Jadi ya karena saya dianugerahi oleh Tuhan badan yang memiliki tinggi yang lebih, jadi saya akan memanfaatkan jangkauan itu. Oh, oke. Apakah artinya di sini bahwa Denny tidak mau bermain clinch fighting dengan Angga, tidak mau melakukan clinch di sini? Apakah seperti itu jadinya? Akan terus bermain jarak? Tidak, tidak juga, Prof. Tidak Saya juga, ya? karena saya fighter MMA, saya fighter Mm-mm, yang lengkap, jadi saya siap mm-mm. meladeni Angga di atas, di bawah, dimanapun, di posisi manapun saya siap karena saya fighter MMA dan saya lengkap. Oke, artinya bahwa Denny Dava di sini sudah siap jika Angga sampai melakukan clinch. Apa yang mesti dilakukan, teknik apa yang mesti diantisipasi, sudah disiapkan, ya, itu. Saya sudah saya sudah sangat diantisipasi, Prof. Saya berlatih persiapan bersama tim Unggulan Vicam dan tim Bulat Mm-mm. Bengkulu sudah mengantisipasi apa yang akan lakukan. Dan saya Oke, yakin saya bisa mengatasi. luar biasa. Oke, jika sampai nanti terjadi clinch yang dilakukan Angga, yang dilakukan Denny ini lebih ke arah meladeninya atau berusaha keluar dari posisi clinch itu. Saya lebih melihat kondisi, Prof. Saya akan melihat kalau misalnya ada timing saya bisa take down, saya akan ambil take down. Kalau misalnya saya Oke, bisa submission, saya akan submission dia. Kalau misalnya saya bisa pukul KO atau saya kasih knee, saya akan lakukan itu. oke. Tergantung semuanya dengan situasi. Jadi apapun siap untuk dilakukan, ya. Jadi segala situasi dan menyesuaikan situasi dan kondisi nanti ada di arena, ya. Ya, begitulah kira-kira. Oke, kalau gitu kita akan lanjut lagi. Kita akan melihat pertarungan Angga dan Michael pada saat ada di ground fighting. Side mount, Ya. di sini berusaha untuk mengambil tangan kelihatan. Ya, kita lihat Michael Angga Matahari juga berusaha, melakukan defense, Bung. Oke, dengan menggunakan Americana. kepala. Oh, Americana masuk, Americana, ya. Bung. Apakah masuk, Bung, di sini? Apakah masuk? Oh, luar biasa. Terlihat masuk, sudah rata. Cukup dalam itu, Bung. Cukup dalam, cukup tinggi. Oh, tap, ya. Apakah tap, Kelihatan Bung? tap. Kita lihat. Diteruskan. Oh, Oh, tap. tap. Luar biasa. Americana, ya. Jarang terlihat Di finish. teknik. Oke, kita lihat di situ tadi bahwa Angga berhasil menahan posisi dengan baik di posisi side control, ya, di posisi side mount, dan melancarkan serangan kuncian persendian tangan, yaitu Americana yang menyerang siku kanan dari Michael Mataheru, ya, siku persendian kanan. Nah, di situ akhirnya Michael Mataheru yang notabene adalah seorang petarung ground yang cukup handal, akhirnya dia menyerah karena kuncian yang dilakukan oleh Angga. Nah, tentunya ini merupakan kekuatan, ya, dari Angga, ya. Kalau kita melihat kelemahannya mungkin di sini eh, lebih kepada kekuatan dari Angga. Nah, bagaimana tanggapan Denny melihat kekuatan teknik kuncian dan positioning berada di ground fightingnya Angga? Karena kita tahu bahwa pada saat Denny berhadapan dengan Michael Mataheru waktu itu, Denny cukup kesulitan menghadapi posisi top game, ya, pada saat ground fighting dari Michael Mataheru. Nah, bagaimana tanggapan Denny mengenai hal ini? Ya, mengenai hal itu sangat apa, yang mengenai saya, mengenai saya kesulitan mengantisipasi Michael Mataheru. Iya, betul. Kita melihat kekuatan Angga di sini kan Michael. Jadi kalau kita bikin perbandingan,
Angga pernah pernah menghadapi Michael Mataheru, begitu juga Denny pernah menghadapi Michael Mataheru. Sedangkan Angga di sini mendominasi total Michael Mataheru. Sedangkan pada saat Denny berhadapan dengan Michael Mataheru, justru Michael Mataheru berhasil membuat kesulitan Denny Dava pada saat berada di ground. Nah, tanggapan dari Denny bagaimana nih mengenai peta kekuatannya di sini antara eh, fighter-fighter antara Michael Mataheru, Angga dan Denny? Ini sebenarnya yang kita balik lagi ya, Prof. Ini namanya kan MMA kan. Kita nggak Ya, bisa si A lawan si B, si C lawan betul. si A. Ya, Hasilnya nggak akan bakal sama, Prof. Mungkin oke. ya si A lawan si B bisa menang si B lawan si Mm-mm. C mungkin kita pokoknya berbeda lah. Jadi Ya. saya saya sangat mendapat pelajaran dari pertandingan saya terakhir melawan Michael Mateheru dan saya lebih Mm. persiapan saya lebih matang lagi terutama di positioning ground. Jadi saya akan pastikan itu tidak akan terjadi lagi saat saya melawan Angga. Mungkin saya akan melakukan sebaliknya. Oke. Maksudnya gimana? Coba yang lebih diperjelas maksudnya melakukan sebaliknya itu kira-kira apakah Denny justru akan mendominasi Angga? Bagaimana caranya atau strateginya itu kira-kira seperti apa? Saya pengen tahu aja nih. Balik lagi, Rob, kita lihat kondisi dulu. Oke. Kalau misalnya di clean, saya akan coba bawa Angga ke bawah. Kalau misalnya ya seperti tadi lah. Kalau misalnya Mm-mm. saya ada posisi lolos, saya akan meloloskan diri. Pokoknya saya mainnya mengalir sajalah seperti biasanya saya. Oke. Oke, Denny, seperti kita tahu bahwa Angga ini memiliki skill kuncian ataupun cekikan yang handal pada saat di ground ya. Kita lihat dia bisa menggunakan teknik di arch choke dan kita lihat juga di sini dia melakukan teknik kuncian sendi terhadap Michael Mataheru yang notabene juga ahlinya ground fighting dan Michael Mataheru tap terkena kuncian persendian. Nah, menanggapi kekuatan dari Angga ya di ground fightingnya terutama pada saat dia melakukan kuncian dan cekikan pada saat berada di posisi ground. Bagaimana antisipasi yang akan dilakukan oleh Denny pada saat terjebak dalam posisi ground fighting? Apakah sudah melakukan persiapan, pelatihan submission, kuncian-kuncian, cekikan, atau antisipasi strategi apa yang akan dilakukan jika terjadi hal ini terhadap Denny gitu loh? Atau ada hal lain yang sudah dipersiapkan gitu kira-kira? Gimana tanggapannya Denny? Ya selama saya berlatih persiapan ya kita sering melakukan simulasi yang hampir semua submission. Jadi sebelum Hmm. lawan Angga pun kita sudah sering melakukan antisipasi-antisipasi itu. Jadi Mm-mm. misalnya kuncian apa nih, kuncian ambar apa americana. Misalnya saya posisi kunci, saya akan Mm-mm. mensimulasikan bagaimana cara menghindari kuncian itu dan sebaliknya saya akan posisinya di atas lagi, saya akan mencoba kuncian itu dan di bawah akan ini partner saya akan Mencoba berusaha bertahan ya. mengantisipasi. Jadi sebelum Mm-mm. lawan Angga pun kita sudah berlatih antisipasi kuncian. Oh, artinya sudah kalau dalam segi persiapan sudah cukup siap ya. Tinggal Sudah sudah sudah. sangat siap, sudah 100% sangat siap. Nah, menanggapi kekuatan dari Angga sendiri nih pada saat di posisi ground, bagaimana tanggapan dari Denny? Kalau kekuatan karena kita belum pernah bertemu atau bertanding, saya kurang tahu ya kekuatannya gimana. Tapi kalau yang dari saya lihat, main groundnya Angga itu rapat, dia Mm-mm. pinnya sangat bagus. Opininya Jadi bagus kalau ya. ya Mm-mm. Kalau dari segi kelemahan, apakah ada celah yang dilihat oleh Denny mengenai ground kalau kunciannya Angga ini celah di stand up atau di ground. di ground saat ini pada saat Kalau celah di ground, mungkin saya rasa tidak ada. Saya rasa oh berarti cukup respect ya ini Denny dengan Angga ya saya, kekuatan Angga saya ya di sangat bawah ya. respect dengan Angga. Mm-mm. Oke. Nah, kita sudah lihat tadi pertarungan dari stand up, begitu juga clean fighting ya, bantingan-bantingan sampai di ground fighting. Kira-kira besok nih,
di title fight ini. Eh, apa yang akan strategi apa yang akan Denny terapkan dalam pertarungan menghadapi Angga? Kalau strategi kita lebih membaca permainan dulu. Angga Oke. ini maunya gimana? Kalau misalnya dia mau main clinch, ya seperti tadi lah. Hmm, Saya akan berusaha lolos. Kalau tidak, saya akan hadapi itu. Saya akan banting dia dan saya akan kunci dia. Kalau tidak, saya akan lolos dari clinch atau dari takedown. Saya akan sprawl. oke. Artinya di sini Denny Dava akan bermain jarak ya. Nah, pada saat Ya, bermain jarak. Nah, pada saat bermain jarak di sini, apakah gaya Denny akan lebih ke arah counter striker ataupun akan berusaha untuk merangsek menyerang dengan pukulan dan tendangan? saya lebih balik lagi, bro. Saya akan lihat kondisi lagi. Kondisi ya. Kita kan ya belum pernah ketemu kan, jadi belum bisa membaca pertandingan. Mungkin kalau misalnya Mm-mm. ronde satu mungkin kita akan saling membaca. Misalnya Oke. ronde kedua baru kita lihat ini Angga Mel- kalau misalnya dipukul dia akan gimana, kalau misalnya dia tendang dia akan gimana. Itu balik lagi ke nanti di ronde 2 dan seterusnya. Oke, artinya Denny akan melihat perkembangan dari situasi dan kondisi, Ya, saya eh, lebih melihat situasi. melihat aksi Kan dan kita sering game plan kan begini begini begini. Nanti pas permainan kadang berbeda. ya. Jadi lebih ke arah membaca pertarungan di ronde-ronde Ya, awal, saya lebih membaca. aksi dan reaksi apa yang akan terjadi di situ ya. Oke, Betul. oke, oke. Nah, kalau untuk prediksi, ya, prediksi dari Denny Dava sendiri mengenai pertarungan besok ini di Fight Night 66, ya, tanggal 11 Februari 2023 akan terjadi finish atau poin. Jika finish di ronde keberapa dengan apa nih kira-kira prediksinya? Waduh, kalau itu saya jujur nih, Bro. Saya Ya, orangnya nggak suka prediksi-prediksi. oh, Yang saya tahu prediksinya saya akan menang. oke. Dari Nah, segi apapun itu akan saya ambil. dari keyakinan yang ada dari Denny Dava, kira-kira kemenangan apa yang diyakini oleh Denny Dava? Kemenangan dengan KO ataupun kemenangan dari submission seperti apa kira-kira? Kira-kira seperti apa ya? Apakah kemenangan KO atau kemenangan submission atau kemenangan poin? Kalau saya maunya ya seluruh kemenangan ya kita terima. Asal jangan menang diskualifikasi aja. Oke, oke. Saya siap menerima kemenangan apapun kecuali kemenangan diskualifikasi atau kemenangan kontroversial. Saya mau menang yang mutlak. Oke. Itu aja. Nah, untuk pertarungan ini kira-kira akan berjalan berapa ronde menurut Denny? Jalan berapa ronde? Kalau saya jujur ya, harapan saya kalau kali ini, karena bukan kali ini aja. Siap pertandingan saya inginnya main panjang. Karena kita persiapannya untuk main panjang. Ya, Tapi ya dikasih oleh Tuhan kita kemenangannya selalu di ronde satu. Tapi saya jujur kemenangan saya selalu ingin main panjang. nah, Jadi saya harapkan kita akan main panjang. oke. Ini kan pertama kalinya Denny Dava akan bertarung di title fight, artinya 5 ronde, yang dimana Angga sudah mengalami hal itu. Nah, apakah Denny sudah mempersiapkan secara fisik, ya, secara muscle endurance, ya, kekuatan otot, kekuatan daya tahan, stamina, kardio, ya, mental dan lain-lain untuk menghadapi pertarungan title fight 5 ronde di MMA ini berhadapan dengan Angga? Kalau persiapan ya kita lebih maksimal dari sebelumnya, Prof. Karena kita tahu kan Mm-mm. ini pertandingan 5 ronde dan Ya, ini jujur ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu dalam hidup saya, yaitu title fight. oke, Jadi oke. saya persiapan semaksimal mungkin lebih dari sebelumnya yang biasanya kita hanya bermain 3 ronde, sekarang saya akan bermain 5 ronde. Mm-mm. Jadi kita tingkatkan semuanya. Oke, oke. Ya, saya berharap pertarungan besok tanggal 11 Februari akan berjalan dengan lancar, semuanya Denny sehat, Angga sehat ya, sampai dengan hari H. Berat badan saya harapkan kedua-duanya bisa weigh in, masuk di berat yang sudah ditentukan oleh Kobe dan One Pride MMA.
dan pertarungan akan berjalan sangat seru, memberikan hiburan kepada penonton, kekuatan, teknik, stamina, strategi yang terbaik ya dari kedua petarung ini. Dan juga jangan lupa, saya berharap pertarungan ini berjalan dengan sportif karena kemarin sempat Denny pada saat bertarung terlalu emosional, ada tendangan-tendangan yang membahayakan pada saat lawan ada di ground. Saya berharap bahwa para petarung di sini bisa melakukan kontrol dengan baik ya, Denny ya. Siap. Dan Iya, boleh kita iya. bahas yang mengenai pertandingan yang sebelumnya, Prof? Sedikit aja boleh, Prof? Boleh. Silakan, gimana, Denny? Saya jujur saya melihat netizen itu kan apa namanya, ini niatnya tendang kepala gini. Tahu dari mana saya jujur Prof. Saya melihat posisinya kan di bawah tuh. Mm-mm. Ya kan di One Pride kan, yang setahu saya dan setahu fighter-fighter yang lain kan, itu kan kalau tendangan ke badan itu masih sah kan. Sah. Ya itu. Dan saya gimana ya? Ya, saya merasa saya tidak melakukan pelanggaran karena itu saya mengarah ke badan. Kalau misalnya saya mengarah ke kepala, saya pasti jamin Michael Materu pasti akan pingsan pada saat itu. Dan Oke. nyatanya juga kan di pihak medis kan yang dilus bagian sini. Ya. Mungkin hanya itu aja. Saya sebenarnya Oke. agak mau ngomong sih, tapi mau menyalah. Oke. Ya, jadi intinya sih poinnya yang terpenting bahwa nanti Denny Dava dan Angga bisa bermain maksimal dan juga bermain secara sportif sehingga bisa menampilkan penampilan terbaik di antara keduanya. Dan kita harapkan apakah itu juara baru ataupun eh, eh, juara tetap bertahan, itu akan menampilkan yang terbaik lah, kalau kira-kira seperti itu. Ya, oke, kalau gitu Denny Dava, terima kasih ya sudah memberikan ulasan yang cukup menarik dan fight review ini, Siap, dan kita siap, akan bro. Siap, bro. bertemu kita akan bertemu lagi nanti di tanggal 9 ya. Tanggal 9 kita akan bertemu 9 Februari. Kemungkinan besar akan berlangsung di Kota Solo One Pride ini dan di title fight kelas lightweight ya. Ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi Wah, Kota Solo, Denny saya Dava. sangat siap. Gimana? Gimana Denny? Ada yang mau disampaikan? Ya, saya mendengar bertanding di Kota Solo, dan kebetulan itu kan juga daerah teritorinya Angga kan. Iya. Saya sangat Gimana? senang. Sangat senang. Saya akan buat pendukung Angga, Hmm. pendukungnya Angga di Solo Mm-mm. akan melihat putra daerahnya kalah di tangan saya. Oh, Saya akan jamin itu. luar biasa. Justru mengalahkan lawan di kandang itu justru jauh lebih menantang ya. Pulangnya itu puas kalau misalnya saya lakukan itu. Ya. Oke, kalau gitu. Oke, tetap semangat, terus berlatih dan jaga kesehatan sampai hari H ya. Oke, sampai Siap. nanti lagi Denny Dava. Oke, kalau gitu One Pride MMA, Sobat One Pride, kita sudah melihat bagaimana ulasan-ulasan yang begitu menarik dan sangat seru yang sudah di review oleh Denny Dava, dan kita akan bertemu di fight review berikutnya. Saya Max Netino, One Pride untuk Indonesia.